Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak Jemaat GKJ Condong Catur yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan sampai pada pagi hari ini kami masih dalam perlindungan-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin menerima sapaan firman-Mu, ingin merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, tuntun kami agar firman-Mu boleh menyapa kehidupan kami. Buka pintu hati kami untuk menerima sapaan Tuhan. Bantulah kami untuk memahami kehendak-Mu. Selanjutnya tuntun kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pagi ini terambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 yang akan dibacakan oleh adik Ara, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Silakan Dek Ara untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Ara. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah menjadi tua yang berkualitas. Usia lanjut seringkali dinilai sebagai masa-masa yang sudah memudar, sudah melewati masa keemasan dalam hidup, sudah melalui masa produktif kerja, dan memasuki usia pensiun. Banyak penilaian yang menggambarkan bahwa usia lanjut itu cenderung tanda kutip menurun dalam segala hal. Bahkan ada yang tak segan menilai usia lanjut itu sering menjadi beban. Benarkah demikian? Tentunya
tidak selamanya demikian. Bagi kita yang sudah memasuki usia 50 ke atas, bisa dikatakan dalam masa usia matang, dan kita tidak bisa menghentikan waktu yang akan terus berjalan, yang membawa kita akhirnya menjadi tua. Usia lanjut telah melewati periode kehidupan yang panjang. Menjadi dewasa dalam segala hal. Semakin matang dalam mengelola emosi dan keinginan. Menjadi semakin matang dalam kehidupan ini merupakan suatu berkat yang harus disyukuri. Tentunya ini tidak secara otomatis terjadi dalam diri setiap orang seiring bertambahnya usia. Perlu proses, perlu kemauan, dan kesediaan dalam menjalaninya. Tingkat kedewasaan seseorang akan tercermin juga kualitas orang tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang belum dapat kita rengkuh sampai saat ini. Cita-cita, karir, jabatan tertentu, atau hal duniawi lainnya. Dan apakah keinginan itu akan kita kejar terus? Sampai kapan? Sepertinya lebih bijak kalau kita mulai mengerem soal keinginan-keinginan duniawi, dan sudah saatnya mengalihkan perhatian kita kepada kehidupan rohani kita. Boleh kita kehilangan kesempatan hal-hal duniawi seperti itu, tetapi kita akan mendapatkan ketenangan, kearifan, kedamaian yang nilainya melebihi semua itu dalam memaknai perjalanan hidup kita. Tentunya Opa dan Oma memiliki keinginan dan kerinduan untuk menjadi orang-orang yang berkualitas dan bijaksana dalam kehidupannya saat ini, dan tidak ingin dianggap sebagai beban bagi orang lain. Bagi anak-anak Tuhan, meskipun usia tua melemahkan kekuatan fisik kita, memperlambat langkah kita, merenggut kesibukan kita dan kesempatan-kesempatan duniawi lainnya, tapi semangat untuk tetap dalam dekapan Tuhan dengan terus taat, setia melakukan kehendak-Nya, dan memuliakan nama-Nya tidak boleh surut, tidak boleh lepas dari kita, bahkan seharusnya akan terus menyala-nyala membakar semangat kita. Dunia boleh membatasi kita, tetapi tidak bagi kedekatan kita dengan Tuhan. Berapapun usia kita, Tuhan tetap menjanjikan kasih dan kesempatan kepada kita untuk berkarya dan berbuah.
Tuhan akan tetap memakai kita tanpa melihat usia kita. Sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Mazmur 71 ayat 18. Itulah doa dan pengharapan kita dalam memasuki masa tua kita. Kita boleh berpendapat bahwa rambut putih adalah mahkota yang indah yang diperoleh dari jalan kebenaran. Jadi, jangan malu dengan rambut kita yang mulai menipis, botak, dan mulai berwarna putih. Malah sebaliknya, dengan bertambahnya usia dan penampilan yang berbeda itu, hendaknya kita semakin arif, bijak, baik dalam tindakan maupun dalam berpikir, dihadapkan pada segala persoalan hidup, dan seharusnya pula menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan bagi generasi setelah kita. Menjadi berkualitas memberi arti bagi kehidupan ini. Dengan menjadi berkualitas tentunya menjadi dambaan bagi setiap opa dan oma. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami di usia tua menjadi orang yang taat, setia, lebih bijak, lebih arif, tenang dalam dekapan-Mu, serta selalu memuliakan nama-Mu. Ajar kepada kami untuk selalu bersyukur dan rela hati mempersembahkan kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.